Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radi Allahumma faqihna fil ilmi wa alimna al-ta'wil. Syukur alhamdulillah, sore ini kita berkumpul di majelis YouTube dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita sore ini membahas tentang membangun menu sistem dan skema navigasi pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Tujuan daripada pertemuan kita sore hari ini adalah mengetahui komponen-komponen dalam membangun menu sistem dan skema navigasi dalam desain user interface. Kemudian yang kedua adalah merancang struktur menu yang sesuai dengan prinsip-prinsip user interface. Menu. Seringkali menu ini kita jumpai pada setiap program, aplikasi, dan sistem informasi. Tentunya teman-teman juga sudah paham apa sih fungsi menu ini. Di mana sih posisi menu ini? Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk menu ini? Menu merupakan bentuk utama dari navigasi sistem. Jika dirancang dengan benar, akan membantu pengguna membangun model mental dari sistem yang telah dirancang. Kemudian menu efektif karena menggunakan kapabilitas manusia yang lebih kuat, yaitu dalam hal rekognisi atau pengenalan, dan bukan kapabilitasnya yang lebih lemah, yaitu dalam hal recall atau ingatan. Yang akan kita pelajari adalah struktur menu, fungsi menu, format menu, menulis menu, navigasi menggunakan menu, navigasi dan link website, elemen-elemen navigasi website, memelihara jasa tempat pada website, dan jenis-jenis menu. Kita memasuki tentang struktur daripada menu. Struktur menu mendefinisikan tingkat kendali pengguna dalam melaksanakan sebuah tugas. Nah, struktur ini yang seringkali kita kenal adalah menu tunggal, ada menu linear, sekuensial, ada menu simultan, ada menu hierarki, ada menu terhubung, dan menu event trapping. Nah, ada struktur menu. Ternyata banyak sekali jenis menunya yang kita bahas hari ini. Nah, silakan teman-teman nanti mencari seperti apa sih kalau ada dalam slide ini yang kurang jelas. Yang pertama adalah single menu. Dia menunya disusun secara satu-satu. Kemudian ada sequential linear menu. Jadi dia menu satu, dia ada pilihan lagi. Menu dua ada pilihan. Kemudian ada simultan. Dari keempat menunya digabung pilihannya seperti itu. Kemudian ada connected menu, menu yang saling terkoneksi. Nah, ada lagi hierarki, dia membentuk suatu pohon. Seperti itu. Jadi ketika menu itu ditekan, dia akan menampilkan dua pilihan. Ketika kita menekan menu pilihan kedua, dia akan menekan atau memberikan informasi tentang menu yang lain. Seperti itu. Menu 5 dan 6. Dan menu 5, 6 itu tidak akan muncul ketika kita menekan menu ketiga atau menu keempat. Seperti itu logikanya. Apa sih fungsi menu? Yang pertama adalah menavigasi ke menu baru. Jadi kalau kita menampilkan suatu halaman dan di situ ada suatu event, kita klik event itu, maka dia akan membawa kita
menuju ke depan, yaitu menu selanjutnya. Yang kedua adalah mengeksekusi sebuah aksi atau prosedur. Jadi kalau ada menu print, nah dia akan dieksekusi prosedurnya itu, yaitu memprint dokumen. Kemudian ada menu itu fungsinya adalah untuk menampilkan informasi. Misalnya menu help, misalnya menu petunjuk pemakaian. Kemudian ada menu yang digunakan untuk memasukkan data. Misalnya teman-teman sudah sangat familiar, yaitu menu register, menu submit. Itu adalah untuk memasukkan data. Isi menu. Suatu menu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah konteks. Dia menyediakan informasi untuk menjaga pengguna tetap terorientasikan, terutama pada sistem menu yang kompleks atau hierarki. Nah, feedback penting juga bagi pengguna untuk menginformasikan di mana posisi mereka pada suatu proses, apa pilihan mereka sebelumnya, dan berapa jauh lagi proses tersebut selesai. Tentunya menu ini dia mempunyai suatu konteks. Konteksnya ini di mana? Menu help, dia konteksnya untuk memberikan informasi. Menu permainan untuk bermain, menu keluar untuk keluar, seperti itu. Kemudian menu ini biasanya memiliki judul. Jadi ketika menu itu untuk keluar, tidak mungkin dia dikasih judul start kayak gitu. Nah, kecuali kalau ini programnya lagi-lagi game cak lontong kayak gitu. Jadi kita harus mencari di mana itu menu untuk start, di mana itu menu untuk exitnya. Tapi tidak seperti itu ya. Kebanyakan dari suatu aplikasi yang kita mainkan, dia pasti relevan. Judulnya sangat relevan dengan apa yang akan dilakukan atau dieksekusi oleh suatu sistem informasi atau game atau media tersebut. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi pilihan. Dapat berupa mnemonik, angka, daftar pilihan secara alfabet, satu kata, atau pilihan kalimat penuh, atau lebih banyak lagi. Jadi biasanya ketika kita membuka program yang baru, akan muncul deskripsinya. Misalnya cam scanner, nanti dia akan tambahkan dokumen, ini untuk menambahkan, ini untuk mengedit misalnya, dan ini untuk menyimpan, seperti itu. Itu adalah deskripsi pilihan. Kemudian yang keempat adalah instruksi penyelesaian. Menunjukkan pilihan pengguna, memberikan alasan mengapa pengguna diminta untuk membuat pilihan ini dan dampak yang akan didapat pada proses selanjutnya. Biasanya ini seringkali instruksi penyelesaian ini nanti dia di akhir, misalnya exit, kalian akan keluar daripada aplikasi, misalnya. Itu adalah instruksi penyelesaian. Sama dengan ketika kita mentransfer ya, instruksi penyelesaian itu sudah benarkah? Apakah Anda akan mengirim, kemudian apakah sudah benar bentuk ini, kemudian masukkan PIN Anda. Nah, itu adalah instruksi penyelesaian ketika kita mau mentransfer uang ke nomor rekening tertentu. Kemudian ada format menu atau petunjuk. Dia memiliki konsistensi yang tinggi dengan ekspektasi penggunanya. Jadi nggak mungkin dia menu keluar itu ternyata dia start, nggak mungkin. Kemudian dia konsisten dalam menu, itu bisa berupa format, organisasi presentasi, urutan pilihan, itu tentunya sangat-sangat konsisten. Kemudian frasa, judul, deskripsi pilihan, instruksi, itu sudah sangat konsisten. Kemudian cara memilih. Tidak akan mungkin ketika kita keluar waktu di HP Android itu kita menekan tombol home yang ada di Android kita. Nggak mungkin kan. Kita harus menekan yang ada di layar. Kemudian skema navigasinya itu sangat konsisten.
nanti kalau dia back dia akan kembali, dia forward atau next dia akan maju kayak gitu. Kemudian tampil permanen atau on demand. Jadi biasanya menu-menu ini dia memiliki tampilan harus terus atau selalu ditampilkan atau enggak selalu. Misalnya adalah menu back. Menu back itu dia tidak akan ditampilkan selalu. Tetapi kalau menu close misalnya, dia mungkin akan ditampilkan dari atas. Tetapi bisa jadi menu back ini ditampilkan untuk game-game tertentu, untuk aplikasi tertentu. Tetapi kalau untuk sistem informasi, biasanya menu back-nya ini dia tidak ditampilkan karena bisa langsung. Kecuali menu back-nya ini menyangkut tentang pendaftaran atau kuesioner atau yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah presentasi. Sebuah menu dan pilihan-pilihannya dapat langsung dikenali sebagai sebuah menu. Kayak gitu. Gak mungkin ya kita salah kalau itu menu kayak gitu. Padahal itu gambar misalnya. Kemudian organisasi. Sediakan menu utama. Dalam suatu mengorganisasi suatu menu, kita harus menyediakan suatu menu utama. Kemudian tampilkan semua alternatif yang relevan. Hanya alternatif relevan hilangkan atau grey out. Kayak gitu. Jadi dia mungkin kalau ada menu, misalnya menu untuk kita seringkali mengakses mau langganan paket Telkomsel, itu biasanya dikasih tampilan alternatif back 9 seperti itu. Kalau kita mengakses bintang 363 pagar misalnya untuk Telkomsel ya, itu pasti ada ditampilkan. Tetapi kalau jika nggak ada ya nggak bisa kita gunakan gitu. Kemudian sesuaikan struktur menu dengan struktur tugas. Jadi kita harus menyesuaikan. Minimalkan tingkat menu untuk website, batasi hingga 2 level. Jadi tidak mungkin website itu dia masuk menu. Misalnya dia input sampai banyak, nggak mungkin. Nanti penggunanya akan ribet kayak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi menunya itu cetek-cetek. Kemudian jumlah pilihan tanpa pengelompokan elemen 4-8 pilihan dengan pengelompokan 18 sampai 24. Jadi banyaknya pilihan menu pada suatu elemen tanpa pengelompokan itu 4 sampai 8. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di dashboard itu dianya pengelompokan kan tanpa pengelompokan elemen. Jadi cuma kotak-kotak itu isinya biasanya sedikit 4. Tapi kalau dengan pengelompokan kayak gitu, dia isinya pasti banyak. Kemudian sediakan cara memendekkan menu. Kemudian gimana caranya agar menu ini bisa gampang sekali diakses. Yang terakhir adalah jangan sampai menu di scroll. Jangan sampai ternyata orang itu melihat bahwa oh menunya cuma ini, cuma 4. Ternyata dia di scroll ke bawah ada 200 menu. Nggak mungkin, itu nggak akan mungkin. Menu seperti itu nggak akan mungkin. Kemudian ada kompleksitas, sediakan menu sederhana untuk pemula, jumlah aksi dan menu secukupnya, dan menu kompleks untuk ahli, jumlah aksi dan menu lengkap. Kalau kompleksitas ini, gambaran sederhananya adalah kita mendesain sebuah sistem informasi. Kalau di admin, itu menunya sangat kompleks karena dia adalah ahli. Dia adalah yang berperan dalam pertanggungjawaban suatu sistem informasi itu. Tetapi kalau untuk pengguna, levelnya hanyalah pemula. Cukup input SKS, kayak gitu. Lihat KHS. Nah, begitu aja kadang masih bingung. Karena apa? Karena harus membayar SPP terlebih dahulu misalnya. Dan ketika itu dilihat, loh nilai saya tidak keluar. Kenapa? Dilihat, oh iya SPP saya belum dibayar. Oh KHS apa? Rencana studi saya, KRS saya kok belum bisa disubmit. Ternyata saya belum juga membayar. Kayak gitu. Itu adalah kompleksitas. Kemudian ada susunan pilihan. Mungkin
satu kolom, top down atau left to right. Kemudian ada urutan pilihan, pengelompokan, garis pembatas pada menu, pemilihan menu pendukung, bahasa atau kata yang digunakan, instruksi menu, pemula atau alih, dan intent indikator serta shortcut keyboard kalau diperlukan. Jadi kalau kita misalnya mengakses Google Doc, itu ada shortcut keyboardnya. Ctrl C itu copy, Ctrl V itu paste, seperti itu misalnya. Dan banyak lagi, nanti silahkan dipelajari untuk format menu. Kemudian ada memilih pilihan. Pilihan dapat dipilih dengan cara menunjuk pada pilihan dengan penunjuk mekanis melalui keyboard atau dengan mengetikkan nilai daripada suatu pilihan. Tergantung, kalau programnya pilih angka 1 untuk memasukkan rumus, kayak gitu. Atau pilih kalau di layar ATM, misalnya dia transfer, dia apa? Dia ada tombol-tombolnya. Tergantung desain yang digunakan. Kemudian sediakan default, yaitu proses default itu yang tampilan ini ya, tampilan default, tampilan sederhana, tampilan asal ya, itu harus disediakan. Kemudian pilihan yang tidak dapat dipilih. Nah, misalnya pilihan tidak dapat dipilih, paste di situ contohnya. Kalau kita belum menekan copy, maka pilihan itu tidak akan nyala. Oke, seperti itu. Atau dia tidak diizinkan untuk copy paste, cut juga tidak diizinkan, maka dia di situ dimatikan. Tanda aktif atau nonaktif sebuah pilihan. Nah, kalau aktif dianya tajam warna tulisannya, kalau tidak aktif dianya grayscale, dianya pudar. Kemudian ada toggle menu item. Jadi ada pengelompokan menu-menu yang lainnya. Berikutnya adalah navigasi untuk website. Navigasi adalah cara orang mencari apa yang mereka inginkan dari sebuah website. Pencarian ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama orientasi, keputusan rute, monitoring rute, dan pengenalan tujuan. Gitu. Jadi langkah-langkah pencarian itu adalah untuk dia berorientasi untuk apa sih ini. Kemudian keputusan, oh saya milih ini aja. Kemudian saya lihat dulu rute ini untuk apa. Terus saya juga mengenal navigasinya. Apa sih tujuan daripada rute ini? Tujuannya dapat menjawab di mana saya sekarang berada, dari mana saya datang, kemana saya akan pergi, dan bagaimana saya bisa mendapatkan secara cepat. Kayak gitu. Jadi apapun ya. Jadi dalam navigasi website itu juga ada gimana saya ingin menyelesaikan KRS ini secepatnya. Kemudian bagaimana saya ingin menyelesaikan studi ini secepatnya? Gampang jawabannya itu, yaitu cukup nikah. Nah, kalau sudah nikah, selesai sudah studi. Kita repot begawi, kita repot mengurus keluarga kita. Enggak ya, jangan sampai. Kita harus sampai selesai. Karena jangan mengerjakan sekali atau jangan mengerjakan sesuatu yang nanggung. Jadi kalau sudah basah, sekalian basah agar mendapat suatu kebermanfaatan. Desain navigasi website yang pertama adalah pertolongan navigasi website. Untuk membantu navigasi, sediakan peta atau overview hierarki menu. Jadi sejak kecil, sejak adik-adik kita atau teman-teman sejak kecil itu sudah diajarin ini. Kemana kita harus pergi? Kemana kita harus bertanya? Udah diajarkan oleh Dora. Peta katanya. Kemudian sediakan clickability quiz. Jadi dia ya dikasih pilihan-pilihan atau klik-klik. Dia kalaunya ini dianya back, dia kembali ke home misalnya. Kalaunya dia mencegah orang bernavigasi itu tersesat. Kemudian sediakan pilihan-pilihan yang ada di level selanjutnya. Kemudian dia level selanjutnya ditampilkan kalau kita memilih menu itu. Kemudian ganti warna sebuah link yang sudah diklik. Jadi kalau sudah diklik, linknya jadi merah. Atau
merah jadi hitam, berarti sudah dinavigasi, sudah pernah dinavigasi. Kemudian sediakan umpan balik berkaitan dengan lokasi saat ini. Sediakan sejarah, histori navigasi. Ini biasanya untuk website. Jadi dia ada historinya. Cocokkan antara teks atau label sebuah link dengan judul halaman tujuan. Jadi kalau halaman tujuannya itu exit, kenapa labelnya star? Itu tidak akan mungkin. Jadi harus relevan atau konsisten. Kemudian organisasi website. Bagi isi menjadi fragmen-fragmen logik, hierarki, generality, atau kepentingan. Ada struktur relasi antar fragmen. Kemudian menetapkan persyaratan navigasi global atau situs lebar. Kemudian buat pohon hierarkis yang seimbang, batasi hingga 2 level yang membutuhkan tidak lebih dari 2 klik untuk mencapai konten terdalam. Kapanpun memungkinkan, lebih mudah untuk mengembangkan skema navigasi yang jelas dan mudah dipahami jika itu adalah situs web. Maka itu adalah suatu navigasi dalam suatu website. Dia akan bentuknya pohon hierarki, kemudian dia akan dibatasi, kemudian dia akan kita dipermudah dengan adanya pengembangan skema navigasi yang didesain. Kemudian 3, desain halaman navigasi. Gunakan tipe atau menu yang cocok. Menu sekuensial untuk pekerjaan yang sederhana dan menu simultan untuk pekerjaan yang dapat balik. Kemudian jaga halaman navigasi supaya tetap pendek. Batasi teks prosa, kemudian ada scrolling. Hindari scrolling halaman navigasi. Jadi kalau navigasi jangan di-scroll. Makanya kebanyakan kalau ada menu pendaftaran itu next, dia tampil 1 layar. Tapi kalau ada sampai tampil 1 layar, dia harus scroll, itu berarti tidak bagus. Itu. Jadi di sini teman-teman sudah bisa. Oh, kalaunya dia harus di-scroll, tidak bagus Pak lah. Berdasarkan buku ini, kayak gitu. Batasi scrolling untuk melihat semua link pada halaman daftar isi. Jadi kita harus batasi sampai seberapa jauh. Hindari horizontal scrolling. Jadi jangan sampai scrollnya ke kanan, kiri. Scrollnya itu harus vertikal, ke atas bawah untuk memudahkan. Seperti itu. Ini komponen sistem navigasi. Sebuah elemen navigasi haruslah selalu ada, jelas, konsisten, tampilan, fungsi, dan urutannya. Misalnya di situ tampil ada global links, ada kategori links, ada banyak-banyak ya, ada extended links dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah tampilan daripada sebuah website. Biasanya kebanyakan seperti itu. Ada footer link yang ada di footer seperti itu. Kemudian ada menu grafis. Dia akan menampilkan menu bar, pull down menu, cascading menu, pop up menu, tier of menu, kemudian iconic menu. Untuk apa? Nah, silahkan dibaca sendiri nanti ya. Itu tadi adalah cara membangun menu sistem dan skema navigasi pada pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, silakan disampaikan ke saya melalui WhatsApp, WA, baik di grup maupun secara pribadi. Silahkan. Kemudian jangan lupa belajar, jangan lupa untuk mencoba membuat suatu gambaran daripada suatu sistem informasi atau bisa meniru. Prinsipnya adalah ATM, amati, tiru, dan kemudian modifikasi untuk menghindari plagiarisme. Cukup sekian perjumpaan dari saya. Salah lebihnya saya mohon maaf. Jika itu ada kesalahan, itu murni dari pribadi saya. Tapi kalau itu benar, maka itu adalah hak daripada kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.